Indonesia akhirnya mencatatkan inflasi pertama setelah Indonesia mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut sepanjang Juli hingga September. Oktober 2020, Indonesia mencatat inflasi bulanan 0,07%. Sementara tingkat inflasi tahun kalender menjadi 0,95% dan inflasi 1,44% secara tahunan. Memang Ibu Pertiwi kembali mengalami inflasi, namun angkanya masih sangat minim imbas pandemi COVID-19. Dengan catatan, kalau dibandingkan posisi bulan Oktober tahun 2019, inflasi pada bulan Oktober tahun 2020 yang sebesar 1,44% ini tergolong sangat rendah. Karena pada bulan Oktober tahun 2019, inflasinya adalah sebesar 3,13%. Lalu apa yang menyebabkan inflasi terdongkrak di Oktober silam? Ternyata gara-gara kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah. Ya, kenaikan harga 3 komoditas ini menyebabkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andilnya paling besar atau 0,07% kepada inflasi. Kontributor inflasi lain datang dari penyediaan makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki, serta kelompok pengeluaran kesehatan. Meski begitu, inflasi rendah ini menjadi sinyal daya beli masyarakat masih belum pulih benar. Pasalnya, inflasi inti yang dipengaruhi faktor permintaan penawaran masih dalam tren penurunan. Data BPS mencatatkan, tren inflasi inti cenderung turun dalam 3 bulan terakhir, sejalan dengan deflasi. Pada Juli, inflasi inti tercatat sebesar 0,16%, naik pada Agustus menjadi 0,29%. Namun pada September dan Oktober, inflasi inti kembali merosot dan tercatat pada Oktober di level 0,04%. Justru core inflation itu malah turun dari bulan sebelumnya. Itu menunjukkan sebetulnya kalau dari sisi daya beli memang tidak terlalu ada peningkatan drastis. Jadi artinya kalau kita mau menyimpulkan bahwa ini disebabkan oleh kenaikan daya beli, mungkin perlu lebih cermat lagi. Harus kita lihat apakah konsisten nanti November pun seperti itu. Walaupun memang sudah ada kenaikan dari ekspektasi konsumen, kemudian ada kenaikan dari sudah ada pemulihan dari misalkan retail sales dan sebagainya. Tetapi ini perlu kita waspadai bahwa ini kita simpulkan sebagai daya beli itu. Jadi masih terlalu dini untuk kita katakan ini disebabkan oleh kenaikan daya beli masyarakat. PSBB itu sudah dilonggarkan. Nah, memang kalau ada pelonggaran PSBB, masyarakat mulai secara terbatas mulai beraktivitas kembali dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Nah, itu akan berdampak sedikit pada pemulihan permintaan domestik, terutama di retail ya. Tapi memang sampai sekarang kita masih melihat secara overall ini permintaan domestik masih lemah secara umum ya. Sudah ada tanda-tanda gradual menuju pemulihan ekonomi. Jadi memang masyarakat mulai sedikit optimis, terutama mungkin karena didorong juga oleh berita adanya vaksin yang mungkin akan sampai ke Indonesia di awal tahun 2021 ya. Daya beli masyarakat yang masih tercekat ini menjadi perhatian Kepala Negara. Presiden Joko Widodo meramal pada kuartal 3 tahun ini konsumsi rumah tangga masih akan tumbuh negatif. Jokowi pun meminta menterinya agar bekerja ekstra keras menyerap penyerapan anggaran lebih optimal agar semakin banyak uang yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat kembali memiliki daya beli agar konsumsi rumah tangga kembali meningkat. Belanja, spending harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya. Saya mendapatkan angka bahwa di konsumsi rumah tangga ini masih berada pada angka kurang lebih minus 4. Sehingga menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperkuat demand. Sehingga konsumsi ini akan menjadi lebih baik. Bukan hal mudah untuk menggenjot daya beli di tengah pandemi. Butuh lebih banyak stimulus yang dipastikan terserap masyarakat dan penanganan COVID-19 yang jitu termasuk vaksinasi. Kepercayaan konsumen perlu dijaga agar mereka berani menggelontorkan uang yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Tim Liputan CNBC Indonesia.